Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya David Setiadi. Pada video kali ini saya buat khusus untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, yaitu jaringan komputer lanjut di STIMIK Sumedang. Video ini saya buat sebagai materi tambahan, jadi agar mahasiswa bisa mengulang-ulang. Kalau misalnya nanti lupa, bisa diulang kembali. Atau kalau nanti saya mengajar di kelas terlalu kecepatan, nanti mahasiswa bisa mengulang kembali dengan mengikuti video tutorial ini. Pada semester ini, untuk praktek jaringan komputer lanjut, saya fokuskan kepada pembelajaran jaringan menggunakan Mikrotik, dimana Mikrotik ini sebuah brand, sebenarnya OS ya, sistem operasi Mikrotik, cuman sekarang berkembang memproduksi hardware juga, bisa hardware switch, router, antena, dan alat-alat atau alat-alat jaringan lainnya. Kemudian ini sebenarnya bukan masalah brand atau masalah merek, tapi di sini kenapa saya ambil Mikrotik, karena lebih terjangkau, murah, tapi fiturnya powerful. Jadi saya memutuskan untuk materinya fokus ke Mikrotik, supaya nanti ketika Anda keluar dari STIMIK, minimal Anda bisa memanage jaringan dengan Mikrotik. Karena Mikrotik ini sudah mendunia, jadi di Indonesia pun sudah mulai populer. Dari mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas, itu ISP provider sudah ada yang menggunakan produk Mikrotik juga. Apalagi kalau menengah ke bawah, itu warnet khususnya, mereka sudah menggunakan Mikrotik. Kemudian selain harganya murah, itu Mikrotik pun sebenarnya kita bisa membeli OS-nya saja atau lisensinya saja. Mikrotiknya OS-nya kita install di PC, itu akan lebih powerful karena hardware-nya ya tinggi speknya. Tapi yang akan kita pelajari kali ini, karena kebetulan dari pihak kampus itu menyediakan router board untuk pembelajarannya. Router board ini router yang sudah di dalamnya sudah embed sama OS-nya original bawaan dari Mikrotik. Jadi dalamnya, atau ini bisa kita sebut dengan mini komputer atau mini PC router. Kenapa mini PC? Karena dalamnya ini sudah ada prosesornya, ada ROM-nya, ada RAM-nya, ada storage-nya juga. Teman-teman bisa mendapatkan Mikrotik itu banyak di pasaran, tapi kali ini saya membeli dari mikrotik.co.id atau dari Citra Web Infomedia. Ini bukan iklan, tapi si Citra Web ini dia distributor resmi. Jadi ketika nanti teman-teman ada permasalahan atau ada bisa konsultasi dengan tim dari mikrotik.co.id. Kemudian nanti garansinya pun jelas. Ketika nanti ada permasalahan dengan router kita bisa klaim garansi ke mikrotik.co.id. Itu kelebihannya. Teman-teman boleh beli dimanapun, atau di luaran mungkin ada yang lebih murah, silahkan. Cuman ya tidak menjamin tentang garansinya biasanya. Terus kebetulan saya pun dulu pernah ikut sertifikasi MTCNA di sini di Citra Web. Jadi modulnya ada beberapa yang saya ambil dari modul Citra Web juga.
Baik, kita langsung saja. Ini router board Mikrotik. Ini yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan, dimana tipenya itu, serinya itu RB951 UI 2ND. Nah, yang ini. Nah, ini nomor serinya. Kita buka. Di dalamnya itu ada router board. Ini kita sebut router board saja. Ini ada router board dengan adaptor. Ini router boardnya, yang kita sebut dengan mini PC. Di dalamnya sudah ada prosesor. Prosesornya itu kalau nggak salah 650 MHz, RAM-nya itu 64, dan storage-nya sekitar 16 MB. Ini kecil tapi powerful. Jadi kelebihannya kita tidak perlu ada perangkat tambahan lagi kalau yang ini, karena di sini sudah include dengan wireless. Jadi ini ada 5 port LAN dan 1 wireless sudah include di dalamnya. Ketika nanti kita akan mempelajari tentang hotspot, wifi, sini sudah terinclude dengan device wifi-nya di dalam. Jadi kita tidak perlu ada perangkat tambahan lagi. Kayak ini bentuknya seperti ini. Ini yang seri terbarunya. Kebetulan kemarin saya baru beli. Dan kalau yang lama itu, yang ini yang lama nih. Ini RB9512N. Fokus nggak sih? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini yang lama nih. Ini yang lama. Beberapa tahun yang lalu. Ini 9512N, ini 951i2ND. Kemudian di sini ada jack power. Ini ada untuk colokan adapter. Di sini ada tombol reset atau WPS. Kalau nanti saya jelaskan tentang WPS itu apa. Tombol power, kemudian ada PLE, kemudian LAN card, PL out, PL in. Nanti saya lebih jelasin lagi nih. Yang sekarang kita coba dulu. Nah, ini adapternya, adapter dari bawaan Mikrotiknya. Di sini ditulis bahwa si tegangan outputnya 24 volt, 0,8 ampere. Tapi di sini ditulis bahwa si Mikrotik ini dia memerlukan asupan tegangan range-nya 10 sampai 28 volt. Jadi artinya si adapter ini dia si router board ini dia bisa menyala dengan adapter tegangannya yang 10 sampai 28 volt. Jadi sedangkan di sini 24 volt. Ini cukup aman di tegangan ini. Kalau nanti teman-teman adapternya hilang, boleh diganti dengan adapter lain asal range-nya 10 sampai 24 volt. Kemudian di sini ada indikatornya. Ini indikator lampu untuk port ini. Ini port 1, ini yang nyala, port 2, port 3, dan seterusnya. Oke. Kita coba. Kita coba nyalakan. Nah, ini nyala. Kemudian biasanya kalau menandakan Mikrotik sudah siap atau belumnya, dia akan berkedip di lampu sini. Jadi dia akan berkedip kalau nah itu berkedip, berarti Mikrotik ini sudah tadi proses booting dia sudah berjalan. Selanjutnya adalah
karena dari include atau embed di dalamnya sudah ada OS-nya. OS-nya itu level 4, kalau nggak salah ini level 4. Level 4 itu kalau nggak salah dia sudah punya kemampuan untuk mengelola perangkat wireless. Itu biasanya nanti pengguna hotspotnya hanya dibatasi sampai berapa ya, saya lupa lagi. Nanti kita bahas, ada di modul yang dari Citra Web. Kemudian sekarang kita pelajari cara mereset router board. Kenapa harus direset? Reset itu ini fungsinya adalah ketika nanti misalkan teman-teman lupa password atau mau mengembalikan si OS ke settingan awal atau default atau settingan dari pabrik. Kalau di Windows itu install ulang, kita perlu install ulang atau recovery atau kembali ke posisi pabrikan, posisi pertama. Jadi kita ada beberapa cara. Yang pertama, kalau misalkan masih bisa login ke dalam adminnya, bisa direset dari dalam, dari Winbox. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa masuk ke halaman admin, cara terakhir adalah mereset. Ini adalah tombol resetnya. Kita memerlukan untuk menekan tombolnya di dalam, kita harus bisa menggunakan korek api atau lidi atau apapun. Kita coba. Baik, saya punya klip untuk menekan si tombol reset ini. Jangan terlalu kencang nekannya karena nanti si buttonnya bisa copot, bisa rusak. Caranya adalah ada beberapa merek dari Linksys, dari D-Link, dari TP-Link itu diresetnya harus dalam keadaan hidup. Tapi kalau Mikrotik tidak. Mikrotik itu caranya seperti ini. Kembali booting ke awal dan semua settingannya akan kembali ke default. Itu cara reset Mikrotik. Cara lainnya adalah ketika nanti kalau sudah bisa masuk ke dalam halaman login, nanti Anda bisa mereset dari Winbox. Baik, itu video pertamanya, itu cara mereset Mikrotik. Selanjutnya nanti kita sambung ke video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.